Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan eksponensial. Pertama, kita akan lihat dulu definisi dan bentuk-bentuknya nanti ya. Nah, definisi persamaan eksponen adalah persamaan yang memuat bentuk eksponen. Jadi sederhana sekali ya definisinya. Namun kita harus memahami apa yang disebut dengan persamaan dan juga apa yang disebut dengan bentuk eksponen ya. Nah, yang disebut dengan persamaan itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan dan harus diselesaikan. Jadi di sini ada tanda sama dengan. Ada tanda sama dengan. Kemudian kalimat terbuka di situ ditandai dengan adanya variabel. Adanya variabel. Nah, kemudian berikutnya variabelnya menempati bentuk eksponen ini ya. Jadi kita akan mempunyai misalnya bentuk eksponen adalah 2 pangkat X. Ini adalah salah satu contoh bentuk eksponen. Jangan rancu dengan X pangkat 2. Kalau ini namanya adalah bentuk kuadrat. Nah, jadi pada persamaan eksponen di sini variabel menempati pangkat atau eksponen, gitu ya. Nah, sekarang terbentuknya salah satunya bisa dari fungsi eksponensial di mana nilai fungsinya diberikan ya. Nah, kita lihat contoh soal pada video sebelumnya. Nah, di sini terdapat sebuah fungsi dengan rumus fx sama dengan 5 pangkat 3s dikurangi 1 ditambah 4. Jika salah satu nilai fungsinya adalah 29, maka nilai x yang memenuhi adalah, nah waktu itu kita sudah selesaikan dan ketemunya 1. Nah, ini sebenarnya adalah jika kita perjelas dengan diagram panah fungsi, soal ini diketahui 29 itu tidak lain adalah menempati daerah hasil. Nah, jadi salah satu nilai itu artinya salah satu anggota daerah hasil. Kemudian, berapakah nilai X yang memenuhi? Jadi kita diminta menentukan berapa pasangan 29 untuk X-nya. Jadi salah satu anggota daerah asal. Jadi pasangannya 29 ini berapa? Nah, ternyata kan ketemu 1. Kalau ketemu 1 berarti di sini sudah bisa kita tulis dengan 1. Nah, jadi ada sepasang nilai 1,29 kalau sebagai pasangan berurutan. Nah, kita juga bisa lihat masalah ini dengan grafik. Nah, kalau memang diketahui salah satu nilai fungsinya 29, nah pada grafik kita ingat selalu ada sumbu koordinat. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Nilai fungsi itu adalah menempati sumbu Y. Jadi kalau ada 29, berarti di sini ada, nah di sini ada 29, di bawahnya 30 ini ya. Ada 29. Nah, kemudian berapakah pasangannya 29? Nah, caranya ini kita tujukan, kita tarik garis menuju grafik yang merah itu, kemudian menuju ke sumbu X. Nah, ternyata di sini ketemu 1 ya. Di sini ketemu 1. Nah, inilah kalau metode grafik untuk permasalahan fungsi eksponensial dikaitkan dengan persamaan eksponensial. Jadi di sini sekali lagi pada kalimat kedua saat penggantian fx sama dengan 29 ini kita sudah mempunyai persamaan eksponensial. Jadi yang semula baris pertama ini masih fungsi eksponensial, sekarang baris kedua ini sudah persamaan eksponensial. Nah, kalau kita lanjutkan baris kesekian ini namanya adalah persamaan linier. Jadi, saya harapkan anak-anak selalu bisa mengidentifikasi kalimat dalam matematika ya. Jadi mengenal, lebih mengenali. Kalau tidak kenal tidak sayang ya. Nah, kenapa kita harus bisa menyebutkan? Ya karena kalau kita sudah tahu itu kalimat apa, maka kita akan tahu mungkin kalau fungsi itu kita akan arahnya ke grafik, karakteristiknya. Kalau itu persamaan,
arahnya ke penyelesaian, dan nanti khusus kalau persamaan linear itu penyelesaiannya bagaimana, persamaan kuadrat itu penyelesaiannya bagaimana, dan seterusnya. Itu pentingnya kita bisa menyebutkan nama-namanya atau bisa mengidentifikasi. Nah, oke. Sekarang kita akan melangkah ke persamaan eksponensial. Macam-macam bentuk persamaan eksponensial. Di sini kita rangkum ada 6 macam bentuk. Kali ini kita akan membahas 2 bentuk pertama ini ya. Sedangkan bentuk-bentuk berikutnya kita akan bahas pada video yang akan datang. Sebelum kita masuk ke persamaan eksponensial, kita ingat kembali materi-materi berikut sebagai prasyarat yang harus kita kuasai sehingga pada persamaan eksponensial nanti kita tidak banyak mengalami kesulitan. Ya. Persamaan linear, persamaan kuadrat, sifat-sifat eksponensial, dan fungsi eksponensial. Untuk yang 3 ini sudah kita pelajari saat SMP, sedangkan yang fungsi eksponensial beberapa waktu yang lalu juga sudah kita pelajari. Namun tidak ada salahnya kita akan lihat kembali contoh-contohnya. Persamaan linear satu variabel, bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan 0. Contohnya, selesaikan 4X dikurangi 7 sama dengan 5. Penyelesaiannya, nah, untuk setiap persamaan mempunyai metode masing-masing untuk mendapatkan nilai X. Untuk persamaan linear, metodenya sederhana saja, yaitu kita seakan-akan menghilangkan negatif 7 dan 4 pada ruas kiri ini ya. Nah, kita hilangkan dengan kedua ruas ditambah dengan 7. Sehingga ruas kiri menjadi 4X, yang ruas kanan menjadi 12. Nah, sekarang 4X untuk mendapatkan X, yaitu kita bagi dengan 4. Sehingga ruas kiri menjadi X, ruas kanan menjadi 3. Nah, 3 inilah yang kita sebut dengan penyelesaian persamaan 4X dikurangi 7 sama dengan 5. Karena jika 3 kita gantikan ke X, maka menghasilkan kalimat yang benar, yaitu 4 kali 3, 12, dikurangi 7 sama dengan 5. Benar ya, jadi X sama dengan 3 adalah penyelesaiannya. Berikutnya, kita lihat kembali contoh persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Contohnya, selesaikanlah X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 18 sama dengan 0. Nah, kita mengenal beberapa metode dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Salah satunya adalah pemfaktoran seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita yang pertama menguraikan X kuadrat menjadi X. Kemudian kita berhasil mendapatkan 2 bilangan jika dikalikan negatif 18 dan jika dijumlah negatif 7, yaitu 2 dan negatif 9. Sehingga kita memilih metode pemfaktoran. Kalau sudah pemfaktoran sama dengan 0, maka masing-masing faktor sama dengan 0. Pada X ditambah 2 sama dengan 0, kita akan mendapatkan penyelesaian yang jauh lebih mudah, yaitu X sama dengan negatif 2. Begitu pula untuk yang X dikurangi 9 sama dengan 0, maka kita dapatkan penyelesaiannya X sama dengan 9. Jadi penyelesaian untuk persamaan kuadrat di sini adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 9. Karena kalau kita gantikan ke X untuk negatif 2 dan 9 ini, maka kalimatnya menjadi benar. Berikutnya adalah sifat-sifat eksponen. Di sini juga kita perlu paham ya, karena nanti sering kita gunakan dalam penyelesaian persamaan eksponensial. Contohnya, yang pertama ini jika ada perkalian 2 bentuk eksponen basisnya sama, kita bisa mengubah menjadi 1 basis dengan cara pangkatnya dijumlah dan seterusnya. Ini nanti akan sering kita jumpai. Begitu pula untuk yang eksponen tak sebenarnya atau pangkat tak sebenarnya ini, kita nanti akan sering menggunakannya. Berikutnya untuk fungsi eksponensial, prasyarat fungsi eksponensial, kita sudah mengingatnya tadi pada masalah terbentuknya persamaan eksponensial, yaitu melalui fungsi eksponensial yang diketahui
nilai fungsinya seperti tadi. Oke. Untuk bentuk pertama, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat p. A, bilangan positif tidak sama dengan 1, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Langsung saja kita perjelas dengan contoh-contoh. Misalnya kita akan selesaikan persamaan 5 pangkat x kuadrat ditambah x sama dengan 1. Untuk persamaan eksponensial dengan basis nilai tertentu seperti ini, langkah pertama kita selalu melihat basis yang ada pada soal, yaitu 5 dan 1. 5 dan 1 bisa kita arahkan ke basis yang sama berapa, begitu ya. Nah, kalau basis 5 menjadi basis 1, tidak bisa ya. Yang bisa adalah nilai 1 kita ubah menjadi basis 5 dengan mengingat sifat ini ya, yaitu untuk bilangan real jika dipangkatkan 0, bilangan real berapapun kecuali 0 ya, yaitu A pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Penyelesaiannya kita tulis kembali, 5 pangkat x kuadrat ditambah x sama dengan 1. Untuk 1 kita ubah menjadi 5 pangkat 0. Nah, dari baris ini kita sudah mengupayakan sesuai dengan bentuk 1, yaitu basisnya sama, maka pangkatnya sama, yaitu x kuadrat ditambah x sama dengan 0. Nah, kita akan identifikasi untuk kalimat yang terakhir ini apa ya, yaitu kita tahu ini adalah persamaan kuadrat. Sedang yang di atas tadi adalah persamaan eksponensial. Nah, kita sudah kenal kan? Nah, kalau persamaan kuadrat, kita akan ingat memfaktorkan. Yaitu, di sini ada 2 suku, maka yang mungkin kita pikirkan adalah melihat FPB yang ada, yaitu x kuadrat dan x, FPB-nya adalah x. Kita tulis. Kemudian, untuk suku pertama kali x, untuk suku kedua kali 1. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kemudian jika kita sudah mempunyai bentuk pemfaktoran sama dengan 0, maka masing-masing faktor sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 atau x ditambah 1 sama dengan 0. Untuk yang pertama sudah selesai, untuk yang kedua kita selesaikan. Nah, sudah selesai sekarang. Jadi, selesaiannya adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Nah, ini ya. Jadi mudah sekali, bukan? Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Selesaikan persamaan akar 2 pangkat x dikurangi 2 sama dengan 1/8. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, di sini langkah pertama selalu kita lihat basis pada soal. Tanpa melihat bentuk akar dan 1 per di sini, kita lihat bilangan 2 dan 8. Nah, itu semua adalah bilangan dengan basis 2. Ya, karena 2 dan 8 hasil perpangkatan dari 2. Sifat mana yang kita pakai? Di sini ada akar. Kita akan menggunakan sifat ini ya, mengubah bentuk akar. Akar pangkat n dari A pangkat m itu adalah A pangkat m per n. Nah, untuk ruas kiri nanti kita gunakan ini. Sedangkan untuk ruas kanan, karena di situ ada 1 per, kita akan melihat ini 1 per A pangkat n sama dengan A pangkat negatif n. Oke. Kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini. Nah, akar 2 berarti kita bisa tulis 2 pangkat setengah. Kemudian pangkat x dikurangi 2 tetap kita tulis. Jadi ini hanya pengganti akar 2 ya. Nah, kemudian 1/8 kita tulis 1 dibagi 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita akan sederhanakan, kita akan hilangkan kurungnya. Nah, sifat mana yang kita pakai? Yaitu ada A pangkat M dipangkatkan N, maka sama dengan A pangkat M kali N, yaitu 2 pangkat setengah kali X dikurangi 2 sama dengan, nah ini yang ruas kanan sambil kita
ubah menjadi 2 pangkat negatif 3. Nah, sekarang kita sudah mempunyai bentuk sesuai dengan bentuk 1, yaitu basisnya sama, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Oke. Kita ambil pangkatnya fx sama dengan p, yaitu setengah kali x dikurangi 2 sama dengan negatif 3. Nah, sekarang kita sudah berada pada persamaan linier. Kalau tadi masih persamaan eksponensial. Pada persamaan linier ini kita kembali ke SMP ya, yaitu kita hilangkan dulu pecahan yang membuat sulit mungkin ya, yaitu dengan cara kalikan 2, sehingga ruas kiri menjadi x dikurangi 2, yang ruas kanan menjadi negatif 6. Kemudian selangkah lagi x dikurangi 2 untuk menjadi x adalah dengan ditambah 2 kedua ruas ya. Nah, jadi ruas kiri menjadi x, ruas kanan menjadi negatif 4. Jadi negatif 4 inilah penyelesaian dari akar kuadrat 2 pangkat x dikurangi 2 sama dengan 1/8. Nah, untuk bentuk kedua di sini hampir sama dengan bentuk pertama tadi, hanya saja pangkatnya memuat variabel semua ya. Jadi kita misalkan bentuk umumnya adalah a pangkat fx sama dengan a pangkat gx dengan a bilangan positif tidak sama dengan 1, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Kita lihat contohnya. Selesaikan persamaan 4 pangkat x dikurangi 3 sama dengan akar pangkat 4 dari 8 pangkat x ditambah 7. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, yang pertama selalu kita melihat basis pada soal, yaitu 4 dan 8, tanpa melihat bentuk akar dulu ya. Nah, kalau kita punya 4 dan 8, kita ingat itu semua bilangan hasil perpangkatan berapa, atau bilangan basis berapa? 2 ya. Nah, sehingga nanti kita arahkan ruas kiri dan ruas kanan nanti berbasis 2. Langsung saja di sini 4 pangkat x dikurangi 3, 4-nya ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Oke. Kemudian x dikurangi 3 tetap kita tulis. Kemudian di sini ada akar pangkat 4 dan pengubahan 8 menjadi 2 pangkat 3. Nah, semua kita lakukan ya. Jadi 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian kita pangkatkan x ditambah 7. Nah, kemudian akar pangkat 4 kita gunakan sifat ini ya. Sehingga kalau akar pangkat 4 kita tulis menjadi akar pangkat 1/4. Nah, di sini bertingkat-tingkat ya, tapi tidak masalah karena kita mempunyai alatnya atau rumusnya ya, yaitu ini nanti kalau kita lihat ada bentuk pangkat dipangkatkan lagi, sehingga kita gunakan rumus yang ini. Di sini menjadi 2 pangkat 2 kali x dikurangi 3 ya. Jadi langsung kita kalikan boleh. Nah, begini. Nah, untuk yang ruas kanan di sini 2 pangkat. Nah, ini pangkatnya bertingkat-tingkat ya, tidak masalah. Di sini 3 kali x ditambah 7 kali 1/4. Nah, di sini untuk memudahkan 3 dan 1/4 kita kalikan dulu ya, sehingga menjadi 3/4 kali x ditambah 7. Nah, sekarang sudah sesuai dengan bentuk kedua ini, basisnya sudah sama, maka pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan, yaitu 2x dikurangi 6 sama dengan 3/4 kali x ditambah 7. Nah, sekali lagi, sekarang kita sudah mendapatkan yang namanya persamaan linier, sedangkan soalnya tadi masih persamaan eksponensial. Nah, di persamaan linier kita akan lebih mudah menyelesaikan. Di sini ada pecahan, maka kita kalikan saja dengan KPK dari penyebut-penyebut yang ada. Nah, karena di sini penyebutnya hanya 4, maka kita kalikan 4 saja, sehingga menjadi, nah ini persamaan linier yang lebih sederhana, tidak ada perkalian dengan pecahan. Nah, kemudian di sini kita operasikan
suku-suku yang sejenis, yaitu 8X dikurangi 3X sama dengan 21 ditambah 24. Kita dapatkan 5X sama dengan 45, yaitu X sama dengan 9. Nah, 9 inilah penyelesaian dari persamaan eksponensial pada soal. Jadi, penyelesaiannya adalah X sama dengan 9. Nah, anak-anak, setelah kita membahas dua bentuk pertama persamaan eksponensial, di sini ada sedikit soal untuk kalian gunakan sebagai latihan ya. Nah, karena ini masih awal, masih baru mengenal persamaan eksponensial, saya harap kalian dapat mengidentifikasi dari setiap soal itu masuk ke bentuk pertama ataukah bentuk kedua ya. Kemudian yang kedua, pada langkah-langkah penyelesaian kalian pasti menggunakan sifat-sifat eksponensial ya. Nah, ini kalian perlu tulis mungkin di sampingnya ya, sifat eksponen yang mana yang digunakan. Karena ini sekali lagi masih berlatih, nanti kalau sudah bisa sekali ya tidak usah ditulis semacam ini. Oh ya, untuk soal yang ketiga, di sini berbeda dengan contoh-contoh yang sudah kita bahas tadi karena dalam satu ruas ada dua faktor ya. Tetapi jangan khawatir karena kita punya alatnya atau punya rumusnya, sifat eksponennya ya. Nah, sifat eksponen mana yang bisa kita gunakan? Nah, kita kan ingin satu ruas satu basis, maka kita bisa gunakan ini. A pangkat M kali A pangkat N. Nah, ini bisa kita jadikan satu basis, yaitu A pangkat dengan menjumlahkan eksponen-eksponennya. Jadi nanti kalian gunakan yang ini untuk soal nomor 3 dan soal nomor 5. Ya. Kemudian soal nomor 6 ini ada dua faktor. Namun kita tidak bisa gunakan sifat ini karena basisnya tidak sama. Nah, ini mungkin tantangan bagi kalian, kira-kira bagaimana penyelesaiannya. Oke. Di sini ada satu soal untuk kuis. Ini nanti jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar ya. 4 pangkat X kali 7 pangkat 2X sama dengan 196. Silakan dicoba. Semoga tidak banyak menjumpai kesulitan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.